mau nanya, emang packagingnya tuh ngaruh banget ya ke kualitas produknya? Iya kak, karena kalau misalnya tahu itu nggak divakum, itu bisa ya nih udara masuk dan botol itu jadi busuk gitu. Terus juga kalau misalnya dari segi estetiknya jadi kurang bagus Iya, gitu ya? iya. Apalagi nanti kan biasanya tahu itu supaya lama membusuk itu bakal direndam air gitu kan. Nah jadi kalau misalnya packagingnya rusak, berarti kan nanti keluar tuh airnya. Nah itu jadi cepat rusak. Kenapa sih kalau angkat aspek SDM-nya? Karena di Island Cafe ini tantangannya itu berupa mencari pekerja yang kompeten. Jadi tingginya pergantian karyawan di Island Cafe ini membuat tim mereka tuh jadi nggak stabil gitu Kak. Jadi banyak pekerja yang lebih memilih kafe di luar karena dia melihat peluang yang lebih besar di kafe lain. Gitu, Kak. Oke kak, kalau boleh tahu dari segi infrastrukturnya apa sih yang terbaru dari Kota Siantar ini? Oke kak, jadi yang terbaru dari Kota Siantar itu kak ada jalan tol Sinaksaka, ini dia gambarnya. Nah jalan tol Sinaksaka ini itu yang paling baru sih sekarang di Siantar, yang mana itu salah satu infrastruktur logistik yang paling bisa dibilang yang paling bermanfaat sekarang kak. Dari segi pendidikan sama infrastruktur mana yang lebih berkembang? Saya akan menjelaskan untuk daerah-daerah Serdang. Untuk dari segi pendidikan dan infrastrukturnya itu kedua-duanya sama. Baik pendidikan maupun infrastruktur itu di daerah Serdang itu cukup sangat baik ya. Kalau di bidang pendidikan dari Serdang itu selalu berupaya untuk memajukan sistem pendidikannya untuk bagaimana agar supaya anak-anak di Deli Serdang itu sekolah sampai dengan 12 tahun. Nah, Enak lah. Kenapa kakak memilih 3 topik ini menjadi banner kakak? Oke, jadi 3 topik ini sebenarnya berdasarkan dari pengamatan kami juga gitu kak. Kadang kami masuk kelas itu ada yang mejanya berantakan, ada yang lampunya hidup, TV-nya hidup, nggak dimatikan sama pengguna yang sebelumnya. Maka dari itu kayak kami yang masuk juga jadinya kurang nyaman gitu. Maka dari itu kami pengen ngerubah kebiasaan ini dengan cara melakukan gerakan ini gitu kayak harapannya kita bisa saling menghargai antara pengguna fasilitas kampus gitu kan, dan juga menimbulkan kenyamanan. Jadi gimana sih menyadarkan mahasiswa untuk tanggung jawab, menjaga kebersihan dan menghemat energi dari banner ini apa? Nah jadi cara yang paling basic
itu sebenarnya dari sosialisasinya sih Kak, karena kan bisa dibilang kita harus tahu dulu nih apa aja yang harus kita lakukan supaya bisa kita lakukan gitu kan. Ulang nggak pertanyaannya boleh? Dampaknya ke mahasiswa ada nggak Kak ini? Kalau ada tolong dijelasin ya Kak. Untuk dampaknya sendiri sebenarnya bagi mahasiswa pastinya ada. Yang pertama itu pertama kalau misalnya lingkungannya bersih, pastinya mahasiswa juga lebih nyaman dan fokus. Thank you.